Halo guys, jumpa lagi denganku di channel Belajar Excel yang kita sayangi. Kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus Excel yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah sum. Rumus sum digunakan untuk menjumlahkan beberapa data. Sebagai contoh, bisa kita lihat berikut ini. Pada sel C15, ketik sama dengan. Lalu sum buka kurung. Lalu kita blok sel yang ingin kita cari jumlah totalnya. Tutup kurung, Enter. Maka pada cell 15 muncul jumlah totalnya. Selanjutnya, cara kita menghitung sebagian data aja. Yaitu, kita akan menjumlahkan angka yang kita beri warna. Pada G15, ketik sama dengan sum buka kurung. Lalu blok sel G6 sampai dengan G9, titik koma. Lalu arahkan mouse ke G12 tutup kurung, Enter. Hasilnya bisa kita lihat di sel G15. Berikutnya kita akan menjumlahkan angka-angka yang letaknya tidak berurutan. Ketik sama dengan sum buka kurung. Lalu pilih sel yang ingin kita jumlah dan beri titik koma. Pada angka terakhir yang akan kita jumlah, beri tutup kurung. Enter. Berikutnya rumus sum if. Rumus sum if adalah rumus yang kita gunakan untuk menjumlahkan dengan hanya satu kriteria. Sebagai contoh, kita akan menghitung ada berapa total buah mangga yang ada pada data. Pertama-tama kita ketik sama dengan sum if buka kurung. Lalu kita blok B5 sampai dengan B13 titik koma. Lalu kita arahkan mouse ke B15 titik koma. Kemudian kita blok D5 sampai dengan D13 tutup kurung. Enter. Maka bisa kita lihat hasilnya di sel C15. Selanjutnya kita ke sheet sum ifs. Rumus sum ifs adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan dua kriteria atau lebih. Sebagai contoh, kita akan menghitung ada berapa total buah mangga yang sudah matang. Ketik sama dengan sum ifs buka kurung. Lalu blok D5 sampai dengan D13 titik koma. Lalu kita blok B5 sampai dengan B13 titik koma. Selanjutnya ke B15 titik koma. Lalu kita blok C5 sampai dengan C13 titik koma. Lalu kita arahkan mouse ke sel C15 tutup kurung. Enter. Bisa kita lihat hasilnya, total buah mangga yang sudah matang berjumlah 10 pieces. Berikutnya kita membahas tentang sum product. Sum product adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan dua kolom yang telah dikalikan terlebih dahulu. Misalnya, kita akan menghitung total harga buah yang ada. Ketik sama dengan sum product buka kurung. Blok C5 sampai dengan C13 titik koma. Lalu blok E5 sampai dengan E13 tutup kurung. Enter. Bisa kita lihat hasilnya di sel C15. Berikutnya kita pelajari average. Rumus average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekelompok data. Pada sel C15, ketik sama dengan average buka kurung. Blok sel F5 sampai dengan F13. Tutup kurung Enter. Bisa kita lihat hasil rata-ratanya pada C15.
Selanjutnya kita membahas tentang average if. Rumus average if digunakan untuk menghitung rata-rata dengan hanya satu kriteria. Misalnya, kita akan menghitung jumlah rata-rata buah mangga. Pada cell 15 ketik sama dengan average if buka kurung. Blok B5 sampai dengan B13 titik koma. Ketik B15 atau arahkan mouse ke sel B15 titik koma. Lalu blok C5 sampai dengan C13 tutup kurung, enter. Hasilnya adalah nilai rata-rata buah mangga adalah 7. Selanjutnya kita jelaskan tentang average if. Rumus average if digunakan untuk mencari nilai rata-rata dengan dua kriteria atau lebih. Misalnya, kita akan menghitung nilai rata-rata buah mangga yang sudah matang. Ketik sama dengan average if buka kurung. Lalu blok D5 sampai dengan D13 titik koma. Berikutnya blok B5 sampai dengan B13 titik koma. Arahkan mouse ke B15 titik koma. Lalu blok C5 sampai dengan C13 titik koma. Ketik C15 tutup kurung, enter. Bisa kita lihat nilai rata-rata buah mangga yang sudah matang adalah 5. Berikutnya kita pelajari tentang count. Rumus count digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berbentuk angka. Misalnya, kita akan menghitung ada berapa jumlah karakter yang berbentuk angka. Pada sel C15 ketik sama dengan count buka kurung. Lalu blok C5 sampai dengan C13 tutup kurung, enter. Bisa kita lihat, jumlah total karakter angka adalah 9. Selanjutnya kita ke seeds counter. Rumus count digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berbentuk teks atau bukan angka. Misalnya, kita akan menghitung jumlah nama buah yang ada pada data. Pada sel C15 ketik sama dengan count buka kurung. Lalu blok B5 sampai dengan B13 tutup kurung, enter. Hasilnya, jumlah data yang berbentuk huruf adalah 9. Selanjutnya kita membahas tentang count if. Rumus count if digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan hanya satu kriteria. Misalnya, kita akan menghitung ada berapa mangga pada saus B5 sampai dengan B13. Ketik sama dengan count if buka kurung. Lalu blok B5 sampai dengan B13, titik koma. Lalu arahkan mouse ke sel B15, tutup kurung, enter. Hasilnya, pada kolom B5 sampai dengan B13 jumlah kata mangga adalah 3. Berikutnya kita pelajari rumus count if. Rumus count if digunakan untuk menghitung banyaknya sebuah data dengan dua kriteria atau lebih. Misalnya, kita akan menghitung ada berapa kata yang berbunyi mangga dan matang. Ketik sama dengan count if buka kurung. Blok B5 sampai dengan B13, titik koma. Arahkan mouse ke sel B15 titik koma. Blok sel C5 sampai dengan C13 titik koma. Lalu arahkan mouse ke sel C15, tutup kurung, enter. Hasilnya, jumlah karakter mangga matang adalah 2. Selanjutnya kita membahas tentang max. Rumus max digunakan untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi dari sekelompok data yang dipilih. Caranya ketik sama dengan max, buka kurung. Lalu blok C5 sampai dengan C13, tutup kurung, enter. Bisa kita lihat, nilai tertinggi adalah 9. Berikutnya kita pelajari rumus max if. Rumus max if digunakan untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi dari sekumpulan data dengan satu atau lebih kriteria.
Misalnya, kita akan menghitung ada berapa jumlah tertinggi buah yang sudah matang. Pada D15, ketik sama dengan max if, buka kurung. Blok D5 sampai dengan D13, titik koma. Lalu blok C5 sampai dengan C13, titik koma. Ketik C15 atau arahkan mouse ke sel C15, tutup kurung, enter. Bisa kita lihat, jumlah tertinggi buah yang sudah matang adalah 9. Selanjutnya kita pelajari rumus min. Rumus min digunakan untuk mencari nilai terkecil atau terendah dari sekelompok data yang dipilih. Misalnya, kita akan menghitung jumlah terkecil dari data buah yang tercatat. Ketik sama dengan min, buka kurung. Lalu blok C5 sampai dengan C13, tutup kurung, enter. Bisa kita lihat, nilai terkecil adalah 2. Selanjutnya kita pelajari rumus min if. Rumus min if digunakan untuk mencari nilai terkecil atau terendah dari sekumpulan data dengan satu atau lebih kriteria. Misalnya, kita akan mencari nilai terkecil dengan kriteria matang. Caranya, ketik sama dengan min if, buka kurung. Blok D5 sampai dengan D13, titik koma. Lalu blok C5 sampai dengan C13, titik koma. Arahkan mouse ke sel C15, tutup kurung, enter. Hasilnya, jumlah matang terkecil adalah 3. Materi berikutnya adalah large. Mirip dengan rumus max, rumus large digunakan untuk mencari nilai terbesar. Bedanya adalah di sini kita bisa menentukan mencari nilai terbesar yang keberapa. Sebagai contoh, ketik sama dengan large buka kurung. Blok C5 sampai dengan C13, titik koma. Sebagai contoh, ketik angka 3 untuk mencari nilai terbesar yang ketiga, tutup kurung. Lalu enter. Berikutnya kita pelajari rumus small. Rumus small digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil. Misalnya, kita akan mencari nilai terkecil kedua. Ketik sama dengan small, buka kurung. Blok C5 sampai dengan C13, titik koma. Ketik angka 2. Tutup kurung, enter. Hasilnya, muncul angka 3 yang merupakan angka terkecil kedua dari data yang kita blok tadi. Berikutnya kita pelajari rumus round. Rumus round digunakan untuk membulatkan data desimal sesuai dengan logika matematika. Logika matematika artinya, kalau angka desimalnya di bawah 0,5, maka akan dibulatkan ke bawah, sedangkan jika 0,5 atau lebih tinggi, maka akan dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, ketik sama dengan round, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma. Lalu ketik 0, tutup kurung, enter. Angka 0 di dalam rumus, artinya hasil pembulatannya menghasilkan angka tanpa angka desimal. Kalau 0 diganti angka 1, maka rumus ini akan menghasilkan pembulatan berupa satu angka desimal di belakang koma. Selanjutnya kita pelajari rumus round down. Round down digunakan untuk memaksa pembulatan angka desimal menjadi ke bawah. Artinya walaupun angka desimalnya di atas 0,5, misal 87,6, kalau memakai rumus ini, maka akan berubah jadi ke 87. Sebagai contoh, ketik sama dengan round down, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma, ketik angka 0, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita membahas tentang roundup. Roundup fungsinya kebalikan dari round down. Roundup yang digunakan untuk memaksa pembulatan angka desimal menjadi ke atas. Sebagai contoh, ketik sama dengan roundup, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma. Ketik angka 0, tutup kurung, enter. Rumus roundup menghasilkan pembulatan angka ke atas
terlepas dari berapapun angka desimalnya. Selanjutnya kita membahas tentang imron. Imron digunakan untuk membulatkan sesuai dengan kelipatan yang kita mau berdasarkan logika matematika. Sebagai contoh, ketik sama dengan imron buka kurung. Arahkan mouse ke sel 5, titik koma. Ketik angka 10, tutup kurung, Enter. Pada contoh di atas, rumus imron akan mencari angka terdekat berdasarkan kelipatan 10. Selanjutnya kita membahas tentang int. Mirip dengan round down, int digunakan untuk mengambil angka bulat dari data dan membuang desimalnya. Sebagai contoh, ketik sama dengan int, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, tutup kurung, Enter. Hasilnya, angka yang didapat tanpa desimal dengan pembulatan ke bawah. Berikutnya kita pelajari rumus ceiling. Ceiling digunakan untuk membulatkan angka ke atas menuju kelipatan terdekat. Sebagai contoh, ketik sama dengan ceiling, buka kurung. Arahkan mouse ke sel 5. Titik koma, 10, tutup kurung. Enter. Angka 10 pada rumus maksudnya nilai yang diinginkan adalah kelipatan 10 ke atas. Selanjutnya kita membahas tentang floor. Kebalikan dari ceiling, floor digunakan untuk membulatkan angka ke bawah menuju kelipatan terdekat. Oh, maaf guys, judulnya belum aku ganti. Kembali ke topik. Ketik sama dengan floor, buka kurung. Arahkan mouse ke sel 5. Titik koma, 10, tutup kurung. Enter. Hasilnya, pembulatan ke bawah yang didapat dengan kelipatan 10 seperti pada rumus. Oh iya guys, kita rubah dulu judulnya agar sesuai dengan yang kita bahas kali ini. Selanjutnya kita membahas tentang rumus concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan data dari dua sel yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan menggabungkan nama depan dan nama belakang menjadi satu. Ketik sama dengan concatenate, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma. Kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Arahkan mouse ke sel 5, tutup kurung, Enter. Hasilnya, nama yang terpisah menjadi satu. Berikutnya kita pelajari rumus dan serupa dengan concatenate dan digunakan untuk menggabungkan data dari dua sel yang berbeda. Ketik sama dengan arahkan mouse ke sel B5. Ketik simbol dan tanda petik, spasi, tanda petik. Klik simbol dan arahkan mouse ke sel 5. Enter. Berikutnya kita pelajari rumus trim. Rumus trim digunakan untuk menghilangkan spasi berlebih pada suatu kalimat. Sebagai contoh, kita akan merapikan spasi berlebih pada data di sel B6. Ketik sama dengan trim, arahkan mouse ke sel B6. Tutup kurung, Enter. Selanjutnya kita membahas tentang rumus clean. Mirip seperti trim, clean dapat digunakan untuk menghilangkan line break di mana data di satu sel ada di beberapa baris yang berbeda. Ketik sama dengan clean, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, tutup kurung, Enter. Bisa kita lihat hasilnya, kalimatnya jadi rapi. Berikutnya kita pelajari rumus upper.
Upper digunakan untuk merubah kata-kata yang ingin diubah menjadi huruf besar atau kapital semua. Sebagai contoh, ketik sama dengan upper, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, tutup kurung, enter. Maka kalimatnya akan menjadi huruf besar semua. Selanjutnya kita membahas tentang rumus lower. Rumus lower digunakan untuk mengubah kata-kata di sebuah sel menjadi huruf kecil semua. Rumusnya bisa teman-teman lihat di layar ya. Hasilnya, kalimatnya menjadi huruf kecil semua. Berikutnya kita pelajari rumus proper. Proper digunakan untuk membuat huruf pertama dari masing-masing kata di sebuah sel menjadi huruf besar. Ketik sama dengan proper, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, tutup kurung. Selanjutnya kita membahas tentang rumus left. Rumus left digunakan untuk mengekstrak beberapa huruf pertama atau paling kiri dari sebuah kata di dalam sel. Caranya, ketik sama dengan left, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma. Ketik angka 4, tutup kurung, enter. Maksud dari angka 4 di rumus adalah untuk mengambil huruf sebanyak 4 karakter dari paling kiri. Berikutnya kita pelajari rumus right. Rumus right digunakan untuk mengekstrak huruf-huruf terakhir atau paling kanan dari sebuah kata di dalam sel. Sebagai contoh, ketik sama dengan right, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma. Ketik angka 2, tutup kurung, enter. Angka 2 di rumus digunakan untuk mengambil huruf sebanyak 2 karakter dari paling kanan. Selanjutnya kita membahas tentang rumus mid. Mid digunakan untuk mengekstrak karakter yang berada di tengah sebuah kata bukan paling kiri atau paling kanan. Sebagai contoh, ketik sama dengan mid, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, titik koma, angka 3, titik koma, angka 3, tutup kurung, enter. Angka 3 pada rumus mid mengekstrak dari karakter ketiga dari data di kolom B. Kemudian, angka 3 berikutnya dirumus untuk mengekstrak sebanyak 3 karakter. Selanjutnya kita membahas tentang rumus len. Rumus len digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah sel. Sebagai contoh, ketik sama dengan len, buka kurung. Arahkan mouse ke sel B5, tutup kurung, enter. Hasilnya, jumlah karakter pada sel B5 adalah 7. Berikutnya kita pelajari rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari sebuah data menggunakan satu informasi dalam tabel yang berbentuk vertikal. Misalnya, kita akan mencari data dengan kode KL. Caranya, ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Arahkan mouse ke sel H5, titik koma. Lalu blok B5 sampai dengan D11, titik koma. Ketik angka 2, titik koma, ketik angka 0, kurung tutup. Enter. Arti angka 2 pada rumus adalah urutan kolom yang berisi informasi yang ingin ditemukan, dihitung dari kolom paling kiri. Sedangkan angka 0 pada rumus adalah kode untuk memberi kalau data yang diinginkan harus data yang sama persis, kalau nggak nanti akan keluar error. Berikutnya kita pelajari rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari sebuah data menggunakan satu informasi dalam tabel yang berbentuk horizontal. Sebagai contoh, ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Arahkan mouse ke sel C10, titik koma. Lalu blok sel C4 sampai dengan F7, titik koma. Angka 2,
titik koma, angka 0, tutup kurung. Enter. Selanjutnya kita membahas tentang rumus indeks. Rumus indeks digunakan untuk mencari sebuah data dalam sebuah tabel sesuai dengan urutan baris dan urutan kolom yang kita masukkan dalam rumus. Contohnya, ketik sama dengan indeks, buka kurung. Lalu blok sel B5 sampai dengan E10, titik koma. Angka 3, titik koma, angka 3, tutup kurung. Bisa kita lihat, jeruk medium harganya Rp4.000. Berikutnya kita pelajari rumus match. Rumus match digunakan untuk mencari urutan baris atau urutan kolom dari sebuah data. Sebagai contoh, ketik sama dengan match, buka kurung. Arahkan mouse ke sel D15, titik koma. Blok sel B5 sampai dengan B11, titik koma. Angka 0, tutup kurung, enter. Hasilnya, buah jeruk berada di baris ketiga. Selanjutnya kita akan mencari ukuran medium berada di kolom keberapa. Ketik sama dengan match, buka kurung. Arahkan mouse ke sel D16, titik koma. Blok B4 sampai dengan E4, titik koma. Angka 0, tutup kurung, enter. Hasilnya, ukuran medium berada di kolom ketiga. Selanjutnya kita membahas tentang rumus indeks match. Rumus indeks match merupakan gabungan antara rumus match yang dimasukkan ke dalam rumus indeks. Sebagai contoh, ketik sama dengan indeks, titik koma. Blok B4 sampai dengan E11, titik koma. Ketik match. Buka kurung, arahkan mouse ke sel D15, titik koma. Blok B4 sampai dengan B11, titik koma. Angka 0, tutup kurung. Titik koma lagi, match, buka kurung. Arahkan mouse ke sel D16, titik koma. Arahkan mouse ke sel B4 sampai dengan E4, titik koma. Angka 0, tutup kurung 2 kali, enter. Hasilnya, harga jeruk ukuran medium adalah Rp4.000. Oke guys, cukup sampai di sini dulu part 1 tutorialnya ya. Tunggu part keduanya ya guys. Bye-bye.